Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah, amma ba'd. Ikhwa fiddin, azani Allah wa yakum. Pada halaqah pertama, muqaddimah bagian pertama, kita akan menjelaskan tentang pentingnya belajar agama. Para ikhwa fiddin, azani Allah wa yakum, belajar agama adalah salah satu tanda seseorang dia diberi taufik untuk mendapatkan kebaikan. Di mana sekarang orang-orang meninggalkan agama, meninggalkan sabda Rasulullah SAW yang mana dia adalah sumber kebaikan dan keselamatan seseorang di dunia maupun di akhirat. Di dalam sebuah hadis riwayat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka niscaya Allah akan fahamkan dia di dalam urusan agamanya. Hadis ini menunjukkan pentingnya pemahaman di dalam agama, karena dia adalah alamat kebaikan yang Allah kehendaki dalam diri seseorang. Dan kebalikannya, seseorang yang tidak Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, niscaya dia tidak akan difahamkan dalam agama. Tidak akan ada keinginan untuk belajar agama. Dia sama sekali tidak menoleh kepada ilmu agama. Sehingga bagaimana dia akan mendapatkan kebaikan manakala dia tidak faham akan kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengatakan, فَكُلُّ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِخَيْرًا فَلَا بُدَّ أَن يُفَقِّهَهُ فِي الدِّينِ. Dan setiap orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka pasti Allah akan fahamkan dia di dalam urusan agamanya. فَمَنْ لَمْ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ لَمْ يُرِدْ بِهِ خَيْرًا. Dan orang-orang yang dia tidak difahamkan di dalam urusan agamanya, maka dia tidak diinginkan kebaikan pada dirinya. Walaysa kullu man faqqahahu fid din qad arada bihi khaira. Akan tapi, ya ini perlu menjadi catatan, ya. Tidak setiap orang yang dia itu difahamkan dalam urusan agamanya pasti, ya, akan dikehendaki Allah kebaikan pada dirinya. Kenapa? Ya, karena kata beliau, balla budda ma'al fiqhi fid din minal amali bihi. Karena tidak cukup memahami agama, akan tapi harus disertai dengan mengamalkan pemahaman tersebut. Ya. Fal fiqhu fid din syartun fi husulil falah. Oleh karena itu, ikhwa fiddin azani Allah wa yakum, kata beliau, pemahaman agama itu adalah salah satu syarat untuk mendapatkan keberhasilan, kemenangan, kebahagiaan, kebaikan, dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu, ikhwa fiddin azani Allah wa yakum, bagi siapapun yang menginginkan kebaikan, keselamatan dunia dan di akhirat, yang pertama adalah dia harus mempelajari agama yang Allah turunkan kepada Rasulnya, kepada Rasulullah SAW. Karena apa yang Rasulullah SAW bawa itu adalah sumber kemaslahatan, sumber kebaikan, dan sumber keselamatan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka sungguh dia tidak ada kebaikan pada dirinya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana seorang bisa menempuh jalan-jalan keselamatan sementara dia tidak mengetahuinya? Bagaimana dia bisa mendapatkan kebaikan berupa surga sementara dia tidak tahu jalannya? Oleh karena itu, ikhwatiddin azani Allah wa yakum, ini adalah pintu pertama pembuka
bagi setiap orang yang menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat, dia harus memahami perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dia harus paham akan agamanya, karena itu adalah sumber keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, bahwasanya pemahaman tadi tidak akan bermanfaat apabila tidak diamalkan. Ya. Ini ada syarat kedua seseorang bisa selamat dunia dan akhirat, yaitu mengamalkan ilmunya, mengamalkan apa yang dia fahami. Bagaimana seseorang bisa selamat tatkala dia mengetahui jalan keselamatan, akan tapi dia tidak menempuhnya. Ya. Oleh karena itu, tidak cukup dengan memahami agama, akan tapi kita juga mengamalkannya. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan pemahaman terhadap ilmu agama dan diberikan kemudahan untuk mengamalkannya dan diberikan taufik untuk diterima amalan-amalan kita. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Demikian kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah saya ilmu yang bermanfaat, ya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah manfaat terhadap ilmu yang Kau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat kepadaku. Ya. Wa zidni 'ilma, dan tambahkanlah ilmu. Warzuqni fahma, dan berikanlah rizki berupa pemahaman. Warzuqni amalan mutaqabbala, dan berikanlah rizki berupa amal-amal yang diterima di sisi Engkau. Dan kepada Allah lah kita berharap dan kita berdoa agar senantiasa membimbing kita di atas hidayah Islam, hidayah iman, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, hati yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan pertama kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim.